Alhamdulillah akhirnya kita sampai di episode terakhir ini, Abi Quraisy. Alhamdulillah. Bersama Abi Quraisy. Karena kayaknya salah satu memori Ramadan itu adalah Abi Quraisy. Dengan tafsir Al-Misbahnya. Oh iya, iya. Dari kecil kita menyimak dan menjadikan itu sebagai tontonan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berarti sampai selesai. Sampai selesai. Jadi seluruh 30 juz. Ya, 30 juz semuanya selesai. Kalau dulu saya lihat Prof. Quraisy itu setelah Liga Champion dulu. Sama. Iya, ada terus. Habis nonton bola pasti ada Prof. Kadang di waktu subuh barengan ceramahnya Abi Quraisy sama final champion, semifinal champion. Oh, karena dia lebih lama jadi bentrok tabrakan. Masalahnya Prof. Quraisy juga suka bola ya. Oh iya. Suka saya siapa, Prof? pemain bola dulu. Oh iya? Waktu mahasiswa lah ya. Mahasiswa. Ya. Berarti kalau barengan sama champion, kalau Ustadz Quraisy merekomendasikan nonton ceramahnya Ustadz Quraisy atau nonton Nggak, bola? nonton bola. Oh gitu. Kok lebih disuruh nonton bola? Kenapa? Kenapa? Bola tidak setiap malam ada. Oke. Kalau ceramah anytime juga bisa dapat. Aduh. Nah, Ya nah juga sih. di sini salah satu dari kemudahan beragama. Ya toh, beragama itu sesuai atau harus disesuaikan atau kita berkata Tuhan menyesuaikan dengan jati diri manusia. Jadi jangan paksa diri. Ada hal-hal dalam ajaran agama yang memang sudah build up. Kehadiran Tuhan itu build up. Nah, saya sering berkata bahwa kehadiran Tuhan itu kebutuhan manusia. Hanya saja kebutuhan ini yang paling lama bisa ditangguhkan. Anda bisa lebih lama menangguhkan makan daripada minum. Ya. Anda bisa menangguhkan lebih lama hubungan seks daripada makan. Apa yang paling lama Anda bisa tangguhkan? Kehadiran Tuhan. Daripada kita tangguhkan paling lama, mari kita jadikan dia selalu menyertai kita. Anda kan kalau jalan khawatir kehausan bawa air kan? Betul. Ya, udah, mari kita selalu bersama Tuhan setiap detik dalam kehidupan kita. Walaupun dalam kenyataan ada orang-orang yang baru merasakan kehadiran Tuhan beberapa saat sebelum dia menghembuskan nafas. Fir'aun itu begitu, ya kan? Ya. Sebelum dia meninggal baru dia berkata, saya percaya Tuhannya Musa. Sebelumnya dia, saya Tuhan. Jadi itu yang paling lama. Nah, sekarang dalam beragama, luas. Ya toh? Tidak usah memaksakan diri yang tidak merupakan kewajiban. Kalau kewajiban, ya harus dilaksanakan dong. Tapi yang tidak kewajiban, nonton bola atau dengar ceramah, Karena Ustadz Quraisy juga suka nonton Real Madrid. Ya, saya sampai sekarang begitu. Saya bangun malam, walaupun bukan bulan puasa, saya bangun malam jam 3 malam. Boleh jadi waktu half time ya saya berdoa, saya salat, tapi tidak perlu dipertentangkan. Tuh, nggak usah dipertentangkan. Nggak usah dipertentangkan, Bi. Saya kayaknya agak diserang sekarang ya. Tapi Prof, Abi, aku tuh agak bingung. Kadang mau nyebut Prof, Abi, Pak, Ustadz. Justru Abi nggak mau disebut Habib ya? Beda ya sama Habib yang ini ya? Saya sekarang tidak lagi Prof. Profesor itu digunakan untuk yang aktif mengajar. Kita sekarang ini, ya kalau sudah tidak aktif mengajar, sudah tidak Prof. Enaknya manggil apa dong? Itu orang yang mau membanggakan gelar. Oke. Ya tidak wajar lagi dipanggil Prof. Karena saya tidak mengajar lagi. Saya sudah pensiun. Itu menurut peraturan. Oke. Ya menurut peraturan. Jadi jangan panggil saya Prof. Oke. Dan jangan panggil Abi Quraisy Habib. Oh, jangan panggil saya dengan gelar-gelar yang mengesankan penghormatan. Even Habib?
Oh, saya tidak, ini hanya dia nih. Saya kayaknya ada masuk dulu. Kok jadi sungkan sih? Biasanya macam-macam ada. Biasa begitu. Begini. Gimana? Ada orang yang tidak dikenal kecuali dengan panggilan tertentu. Ya. Ya toh, ketika itu perlu. Bahkan boleh jadi ada orang yang tidak dikenal kecuali dengan menyebutkan kejelekannya. Ya. Oke. Ya toh, si A datang. Yang mana tuh? Yang ini. Gitu. Ada Yang kurus. yang buta sebelah. Ya. Ya toh, ada itu ulama besar yang digelar dengan si tuli. Dia tuli, dipanggil dia tuli. Walaupun kisah tulinya itu sebenarnya dia lakukan untuk menutupi aib seorang wanita. Itu kisahnya, ada seorang wanita datang pada dia bertanya, ini, wanitanya maaf, keluar angin, bersuara. Okay. Ini wanita tentu malu, tapi Pak ini, dia pura-pura tidak dengar. Setelah sekian tahun, sudah terkenal dia, tidak dengar, dia tidak dengar. Padahal sebenarnya dia untuk menutup malu orang ini. Itu ada begitu. Jadi itu soal gelar. Yang jelas agama melarang kita memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang tidak disenanginya. Gelar-gelar yang tidak disenanginya. Iya, kalau dia senang, saya punya teman dari Madura, sama-sama di Mesir. Dia itu pernah menari terus seperti bebek, maka dia dipanggil Om Bebek. Dia senang dipanggil dengan itu. Ya, saya juga punya guru, kan saya tertarik sama Muslim ya. Dia senang. Abi dipanggil Habib. Iya. Ada Madura juga. Kalau Iya. Mulai besok panggil Om Bebek aja lah. Beda, itu temannya Abi Quraish. Iya. Abi Quraish, tadi kan dibilang semua manusia pasti sebelum meninggal akan merasakan kehadiran Tuhan. Pasti. Itu kalau dalam ajaran Islam itu fitrah manusia. Sebenarnya kehadiran Tuhan itu dirasakan oleh semua manusia sejak awal. Bahkan ada penelitian apa yang lebih dahulu menyadari keesaan Tuhan atau politeisme. Sebenarnya yang lebih dulu keesaan Tuhan. Kok bisa? Ya, karena itu bilang Anda diciptakan dengan membawa ini. Kalau di dalam filsafat Yunani itu kan ada alam ide. Ya, Plato punya alam ide. Alam ide itu sejak itu orang sudah mengenal Tuhan. Karena apa? Kita lihat. Apakah menamai sesuatu itu setelah ada wujudnya atau sebelum ada wujudnya? Setelah ada wujudnya. Ada wujudnya Anak kita lahir baru kita namai. Kata Tuhan itu sudah dikenal jauh sebelum ini atau belum? Jauh sebelum. Jauh sebelum ini. Walaupun ada yang bilang penyebab pertama, ada bilang yang di atas. Semua itu menunjuk yang satu itu. Tuhan. Ya kan? Jadi itu ada. Kalau dalam penelitian ilmiah itu dikatakan ada yang dinamai God spot di sini. Itu yang membawa kesadaran tentang wujud Tuhan. Walaupun nanti dalam perkembangannya Tuhan ini bagaimana? Islam punya konsep. Ya, Kristen punya konsep. Ya. Tetapi kalau kita mau bahas, semuanya menunjuk ke yang satu itu. Hanya sifatnya boleh jadi kita beda-beda. Beda-beda. Tapi semua menunjuk. Apa menunjuk? Dia Maha Esa. Apa arti Esa? Tidak usah bahas. Ya kan? Karena kita bisa beda. Betul. Iya. Tapi yang Anda maksud Tuhan itu, saya juga maksud dia itu. Yang mana itu? Yang menciptakan alam, yang maha baik, yang maha pemurah, yang maha... Semuanya itu. Ya kan? Kita sepakat di situ. Jadi karena itu, keyakinan tentang keesaan Tuhan adalah titik temu. Dari semua kacamata orang yang beda-beda, ini titik temunya itu. Bagaimana penafsirannya kita bisa beda-beda. Kalau Abi sendiri penafsirannya mengenai Tuhan bagaimana? Saya sesuai dengan ajaran Islam. Ya toh?
itu yang dijelaskan dalam Qul huwallahu ahad. Tuhan itu Maha Esa. Esanya bagaimana? Tidak beranak, tidak diperanakkan, dia tumpuan harapan, dan sebagainya. Dia Maha Esa. Jadi dia tidak terdiri dari unsur-unsur. Dia tidak terdiri dari oknum-oknum. Dia Somad. Somad itu antara lain berarti sesuatu yang utuh, yang tanpa rongga. Kalau dia tanpa rongga, dia makan? Tidak. Bagaimana? Somad itu tidak bisa makan. Dia beranak? Tidak. Tidak. Karena kan harus keluar dari rongga. Itu pandangan Islam. Iya kan? Boleh jadi ada yang berkata dia beranak, tapi anaknya dalam pengertian metafor. Kita ini anak-anak Tuhan. Dalam arti dipelihara Tuhan, dikasih Tuhan, dan lain. Jadi penafsiran bisa beda. Oke, dan it's okay. Punya tafsir yang beda-beda, nggak apa-apa. Dan itu Tuhan mau begitu. Oh. Karena dia beri kita tanggung jawab. Saya ada, saya mau kamu menggunakan pikiranmu, saya beri petunjuk ini, pikirkan. Kalau kamu mau terima silahkan, tidak mau terima tidak apa-apa, tapi masing-masing bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau Tuhan menghendaki, itu satu agama saja. Kalau sebenarnya memang mau begitu. Ya, kalau Tuhan memang mau begitu. Ya. Tapi Tuhan menghormati manusia. Kamu saya beri akal, kamu saya beri pikiran, pikirkanlah. Apa yang kamu dapatkan, kamu pertanggungjawabkan. Tapi saya punya pandangan yang lebih dari itu. Saya berkata begini, saya sering ucapkan, si A Kristen, ini Buddha, ini Hindu, ini Protestan, ini Katolik. Semua mau bertemu Tuhan. Semua diundang Tuhan kemari. Nah, ada yang benar-benar bertemu. Jalannya lempeng lurus ini. Ada yang jalan, sesat jalan, tapi sebenarnya dia mau ketemu. Kita ambil contoh, diundang makan. Ya. Datang jam 7 malam. Janjiannya. Ada yang sampai 6.45, oh welcome, silakan. Ya. Jam 7 makan. Ada yang sampai jam 9 malam. Onat itu kayaknya. Bukan, Onat bukan, itu bukan, kayaknya. bukan, bukan. Sampai jam 9 malam. Iya. Kira-kira disambut dia atau tidak? Tidak. Harusnya disambut. Kalau menurut saya disambut. Karena ini orang salah jalan. Maksudnya mau kemari, tapi ada hambatan. Tuh. Itu kamu yang ditunjuk sama Abi tadi. Ini orang salah jalan. Jangan menuduh orang salah jalan. Oh, Jangan boleh. Karena dia bisa menuduh Anda juga salah jalan. Maka seharusnya hubungannya gimana? Nah, kalau di Quran begini, setelah Anda berdiskusi dan tidak menemukan jalan, tidak menemukan titik temu, ucapkan, Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kamu yang berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan. Apa maksudnya? Boleh jadi saya yang benar, kamu yang salah. Boleh jadi kamu yang benar, saya yang salah. Boleh jadi kan? Ya, mungkin. Karena menentukan kebenaran agama untuk semua pihak di dunia ini mustahil. Anda percaya betul itu. Orang Kristen percaya bahwa apa yang diajarkan Islam itu salah. Yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Itu orang Kristen percaya kan? Iya, untuk orang Islam percaya. Tapi di Islam Jadi tidak masuk. Saya yang tidak percaya dianggap salah atau tidak? Salah dong. Salah. Ya. Ya toh? Saya juga begitu. Itu salah. Tapi jangan persalahkan orang dalam kehidupan dunia ini. Ajaran toleransinya apa? Boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang salah. Kelak di hari kemudian Tuhan yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan manusia yang menentukannya. Gitu. Tapi Abi mau bertanya, Abi. Kan tadi dalam toleransinya kan kadang-kadang ada mengatasnamakan dalam membela Tuhan. Sehingga menegakkan ajaran agamanya masing-masing. Apakah Tuhan perlu dibela? Kalau Anda melihat Tuhan dengan segala kekuasaannya, segala kehebatannya, dia tidak perlu dibela. Nah, tetapi ada hal lain yang kita mau ini. Kita perlu membela manusia.
orang yang salah perlu diluruskan atau tidak? Perlu. Nah, ya disitulah. Jadi kita bukan membela Tuhan. Ini salah. Satu orang misalkan, dia larang seorang Kristen pergi ke gereja. Benar atau tidak? Salah. Salah. Saya perlu bela enggak dia? Perlu. Oh, silahkan Anda. Jangan larang dia. Saya bukan membela Tuhan. Tapi saya membela manusia ini supaya dia melaksanakan ajaran agamanya dengan benar. Walaupun menurut kita salah. Walaupun iya, kenapa begitu? Karena memang Tuhan dalam ajaran Islam mempersilahkan lakum dinukum waliyadin. Silahkan laksanakan agamamu. Karena begitu Anda larang dia melaksanakan agamanya, dia berhak melarang Anda melaksanakan agama Anda. Nah, mari kita toleransi. Silahkan masing-masing. Ini jalan ini jalan ini. Ya kan? Aman kan itu? Ya. Termasuk misalnya Abi Quraisy soal membangun rumah ibadah. Termasuk. Nah, kaitannya Abi Quraisy kan Abi Quraisy selama puluhan tahun mendakwahkan Islam. Nah, orang banyak menganggap dengan tidak memberi izin untuk membangun rumah ibadahnya, itu berarti kita berdakwah tentang agama kita. Nah, bagaimana pandangan tentang dakwah? Dakwah itu mestinya menciptakan kedamaian. Kedamaian itu bermula dari hati. Iya kan? Kalau orang tidak damai, Anda bisa terkena dampak ketidakdamaiannya. Mau lihat buktinya, kalau dia sakit gigi, Anda ketawa sama dia bisa maki Anda atau tidak? Ya. Gampang marah jadinya. Gampang marah. Kalau saya minum Ponsan, Abi. Iya kan? Jadi itu kalau di Quran itu ada ayat menarik sekali. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fihi ismullahi katsira. Kalau Allah tidak mengizinkan orang membela diri, niscaya akan rubuh sinagog, gereja-gereja, masjid-masjid di mana nama Tuhan disebut. Oh. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang mengganggu gereja, Muslim berhak untuk membela. Itu biarkan itu orang punya. Tapi di sini supaya tidak kacau, perlu ada yang turun tangan mengatur negara. Iya toh? Jadi Islam membolehkan adanya gereja. Dulu dalam zaman Sayyidina Umar ada orang yang mau sholat di gereja, dia jangan sholat di situ, nanti dianggap ini harus demikian. Jadi gereja perlu ada, sinagog perlu ada, supaya dia damai. Hanya sekarang persoalan kita sebenarnya sekarang ini adalah kedamaian itu tidak ada. Disebabkan karena umat agama itu tidak melaksanakan agamanya dengan benar. Sehingga ada orang berkata, agama sudah tidak perlu. Kenapa? Bicara Islam, ada teroris. Di agama lain ada teroris juga atau tidak? Hampir harusnya ada. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Sehingga orang bisa berkata, kalau begitu agama gagal. Ya kan? Sebenarnya yang gagal bukan agama. Yang gagal adalah penganut agama mengamalkan agamanya. Ya kan? Kalau agama, damai kita. Kalau menjalankan ajaran agama dengan baik semua. Anda tahu di Quran ada dikatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam itu Anda tahu siapa? Orang Kristen. Ya. Kok bisa? Baca. Kok bisa? Kok bisa? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah alladzina qalu inna nasara. Kamu pasti akan menemukan orang yang paling besar permusuhannya kepada kamu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan yang paling dekat persahabatannya kepada orang-orang Islam adalah orang-orang yang berkata kami kaum Nasrani. Itu disebabkan karena mereka tidak angkuh. Itu disebabkan karena ada pendeta-pendeta yang mengajar mereka kasih.
Nah, kenapa Yahudi yang paling keras persoalan ekonomi? Ya toh. Kenapa musyrik paling keras persoalan penyembahan berhala? Jadi bukan persoalan agama. Karena itu, kalau bicara Yahudi, Al-Quran berkata, laisu sawa, tidak semua sama. Ada orang-orang yang taat, yang baik di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi ada juga yang jahat. Ya. Bahkan kita sekarang bisa berkata, di semua penganut agama ada baik, ada buruk. Ada oknumnya. Oknumnya. Ya kan? Tapi momen Abi, nih saya pot sedikit. Kan Islam mengklaim agama penyempurna dari semua agama. Apa pandangan Islam soal agama yang lain? Seolah-olah kayak kalimat itu, oh yang lain nggak sempurna gitu Abi. Kemanusiaan mengalami tahap-tahap perkembangan sampai menjadi kesempurnaannya. Saya ingin memberi Anda contoh. Dulu orang tidak mengandalkan akal. Sehingga para nabi itu datang membawa bukti-bukti bukan bukti rasional. Ya. Ya toh? Nabi Musa bawa tongkat, Membelah Nabi lautan. Isa menghidupkan orang mati dan lain-lain sebagainya. Kenapa begitu? Ada seorang Kristen namanya Nazmi Luke. Dia itu pendeta sekaligus ilmuwan. Dia katakan begini, anak kecil perlu dibujuk supaya mau makan. Iya, kalau orang dewasa Nggak usah. tidak usah. Pemikiran kemanusiaan seperti itu. Yang pertama perlu dibujuk. Dibujuknya dengan hal-hal yang bersifat material. Puncaknya itu pada Nabi Isa. Mukjizatnya sudah luar biasa menghidupkan yang mati. Ya kan? Ya, pernah ada. Nah, kalau dalam pandangan Islam, kesempurnaannya pada Nabi Muhammad. Tidak lagi mukjizat. Nabi Isa masih berkata, jangan percaya saya kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya toh? Nabi Muhammad berkata, soal mukjizat, soal Tuhan. Saya manusia biasa seperti kamu. Tapi dia datang membawa bukti-bukti rasional, paling tidak menurut penganut agama Islam. Dia datang membawa Al-Quran. Ya. Dia buta huruf. Tetapi Al-Quran menantang sampai sekarang. Kalau kamu meragukan, buat seperti Al-Quran. Tantangan yang luar biasa. Dan tidak ada yang berani untuk itu. Al-Quran mengemukakan mengemukakan bukti-bukti ilmiah yang pada masanya orang belum tahu. Al-Quran berkata cahaya matahari itu bersumber dari dirinya, sedang bulan adalah pantulan. Itu dalam Al-Quran ada. Al-Quran berkata bahwa anak, jenis kelamin anak itu ditentukan oleh bapak, bukan ibu. Itu dalam Al-Quran ada. Jadi itu agama ini seperti bangunan. Para nabi datang meletakkan bata demi bata. Pada masa Nabi Muhammad, bangunannya sudah selesai, tinggal satu bata. Maka diletakkanlah bata itu. Jadi dia penyempurna setelah selesainya bangunan menjadi sempurna. Tetapi tidak ada ajarannya yang bertentangan, walaupun ada yang berbeda. Itu dalam pandangan Islam. Oke. Tidak ada ajaran Nabi Isa yang bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Tapi boleh jadi ada berbeda. Berbeda itu berbeda dengan bertentangan, ya kan? Tidak ada yang bertentangan. Abi Kures, waktu itu di season 2, Onel pernah bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Sehingga mungkin ditafsirkannya akan jadi berbeda-beda. Satu hal dulu. Dalam bahasa Indonesia, Anda bisa bedakan kalau saya berkata, you mau kemana? Siapa you ini? Laki atau perempuan? Bisa dua-duanya. Bahasa Arab bisa dibedakan atau tidak? Bisa. Jadi untuk kejelasan, perlu ada bahasa yang jelas. Ya toh? Saya bisa tahu ini perintah buat perempuan atau ini perintah buat laki-laki dari susunan kata. Semakin kaya bahasa,
semakin mudah dirumuskan apa maksudnya. Yang mana lebih kaya, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa bagi saya. Jauh lebih kaya bahasa Jawa dari bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, apa bahasa yang paling kaya? Menurut aku orang Kristen bahasa Ibrani mungkin. Buka Google. Oke. Tanyakan apa bahasa yang paling kaya. Anda akan menemukan bahwa bahasa Arab itu berjumlah 12 juta kosakata. 12 juta. Bahasa Inggris berapa? 600.000. Jangan kaget. Jadi yang mana yang harus dipilih untuk menjelaskan maksud supaya jelas? Arab. Itu kenyataan. Ya, tapi gini Habib, aku pernah nanya ke Habib waktu itu, Habib Jafar. Kalau begitu waktu kita sholat tapi kita tidak memahami makna bahasa Arab, tapi kita hanya ritual jatuhnya. Karena kita kan 12 itu lain. Karena Anda tidak mau belajar. Anda. Saya mau beri Anda contoh. Saya mau beri Anda contoh. Jangan duga bahwa ahli-ahli agama Islam itu orang Arab yang bahasa ibunya bahasa Arab. Ya. Imam Ghazali itu bukan orang Arab. Oke. Sekian banyak ahli-ahli hadis bukan orang Arab. Karena dia belajar. Jadi persoalannya mau belajar atau tidak. Jika tidak belajar, ya tidak dapat. Ya kan? Pelajari, Anda bisa. Anda bisa lebih hebat dari mereka. Oke. Ya kan? Buktinya itu. Itu sekian banyak itu pakar-pakar. Ya. Ibnu Sina, banyak sekali, bukan orang Arab, tapi dia belajar sehingga dapat. Oke apa nih? Oke akan belajar. 12 juta kosakata ya, wow. Nah, Abi Quraisy, kan sekarang banyak orang yang berusaha membumikan Al-Quran. Salah satunya ya dengan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa, hingga bahkan bahasa untuk disabilitas. Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya yang tidak bisa membaca dengan mata. Nah, menurut Abi Quraisy, bagaimana seharusnya kita membumikan Al-Quran itu? Yang pertama, kita harus fahami dengan benar Al-Quran, baru bisa dibumikan. Kalau Anda tidak faham Al-Quran, bagaimana Anda mau membumikan? Al-Quran menginginkan kedamaian dalam hidup ini. Jadi kalau mau membumikan Al-Quran, sebarluaskan kedamaian. Al-Quran menghendaki orang hidup toleransi. Al-Quran menghendaki kita bekerja sama dalam kebaikan. Itu membumikan Al-Quran. Iya. Jadi fahami dulu. Jangan salah fahami. Jangan berkata, oh Al-Quran menghendaki semua orang harus masuk Islam, sehingga saya harus ini. Tidak, bukan itu yang dikehendaki Al-Quran. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Al-Quran. Kalau Tuhan menghendaki, kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi hidup ini beragam. Sebahagian dari apa yang menjadi milik kita bukan kehendak kita. Anda yang berkehendak diberi nama. Bukan. Anda yang berkehendak lahir di Indonesia. Bukan saya. So itu diberikan oleh Tuhan. Kalau semua kehendak kita mau yang paling kaya, yang paling gagah, yang paling enak semuanya. Tapi Tuhan atur supaya terjadi keseimbangan. Yang kaya menolong yang miskin. Yang miskin boleh jadi kuat menolong yang kaya, yang lemah fisiknya. Terjadi kerjasama. Dan jangan pernah menduga bahwa enak itu karena makanannya lezat. Saya beri contoh Anda. Kalau Anda kenyang, ada makanan seenak apapun, Anda mau makan? Kurang tertarik. Tidak. Kalau Anda lapar, hanya ada makanan sedikit, lezat nggak Anda rasakan? Lezat. Jadi persoalannya bukan pada jenis makanan, pada Anda. Anda merasa lapar sehingga enak dimakan. Ya, itu kaya. Alangkah banyaknya orang yang kaya raya dari segi materi,
tapi hidupnya sengsara, jauh lebih senang, bahagia, itu yang hidup boleh jadi pas-pasan. Ya, agree. Jadi harus dilihat itu. Nah ini membumikan Al-Quran. Al-Quran berkata kekayaan bukan dari materi, kekayaan adalah kekayaan hati. Nah, bagaimana kita didik masyarakat supaya ini? Itu membumikan Al-Quran. Nah, tapi Abi Quraisy kan termasuk sependek yang saya tahu tidak merekomendasikan penerjemahan Al-Quran ya. Tidak merekomendasikan penerjemahan Al-Quran. Iya. Ada perbedaan antara penerjemahan dengan penjelasan makna. Penerjemahan alih bahasa. Bagaimana saya mau beri Anda contoh lagi. Ya. Miris, bisa carikan saya dalam bahasa Indonesia apa? Memprihatinkan. Tidak persis sama. Oke. Ada kata-kata dalam bahasa yang persisnya tidak ada. Apalagi tadi ini, bahasa Arab, Ya. sekian juta. Ya. Ada kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tidak ada dalam kata bahasa Inggris. Itu cinta, berbagai macam redaksi yang digunakan untuk mulai dari tahap pertama. Anda kira ada cinta pada pandangan pertama? Bukan cinta itu belum cinta. Ya, jadi bagaimana mau diterjemahin? Jangan terjemahkan alih bahasa, terjemahkan maknanya. Oh, maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Dengan demikian dia bisa lebih panjang, Anda bisa lebih tahu. Itu saya punya pandangan begitu, saya kira. Karena kalau diterjemahkan bagi Abi akan bahaya bagi mereka yang memahami. Akan bahaya. Ya. Contohnya kadang Al-Quran menyebut kata kafir, tapi kalau tidak dijelaskan orang anggap iya. Jadi perlu penjelasan. Sebenarnya semua bahasa begitu. Ya, hanya saja semakin kaya bahasa, semakin sulit dialih bahasakan kepada bahasa yang miskin. Nabi mau bertanya nih, kan saya Kristen, saya tidak mengerti bahasa Arab. Saya juga tidak mengerti. Tapi kalau misalkan suatu saat pengen baca-baca apa sih sebenarnya yang ditulis dalam Al-Quran, itu bagaimana? Nah, ada tafsirnya. Oke. Tafsir itu penjelasan maknanya, bukan terjemahan. Ya kan, beda toh? Ya. Dan itu banyak, maksudnya tafsir-tafsir Al-Quran itu Banyak tafsir. tergantung kita mau memilih yang mana. Ya itu terserah Anda lah, yang mana Anda mau pilih. Tanyalah ahlinya. Karena penafsiran itu ada yang misalkan fokus pada pengertian kosakatanya. Oke. Ada yang menafsirkannya dari segi kehidupan sosial. Ada yang menafsirkannya dari segi ekonomi, politik. Bisa semua ditafsirkan itu. Jadi tanya. Apa indikatornya ini, Abi? Maksudnya kan kalau tadi Abi kan Abi pada nanya tadi bagaimana membumikan Al-Quran. Misalkan nih ada pemuda sedang lapar akan agama gitu, dia haus akan agama, mau belajar agama, dia ikut kajian-kajian. Tapi kan Abi tadi mengisyaratkan harus yang mengajarkan kedamaian. Betul. Nah, bagaimana? Tapi kan kita kan ini apa ya? Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Terus Saya kalau mau beri contoh lagi. Dokter gigi banyak. banyak Yang mana yang Anda pilih? yang baik, yang baik, Terserah. Itu pilihlah itu. yang tidak galak waktu lagi Ya, pilihlah itu. praktek. Tapi ada yang bilang, enggak, saya enggak apa-apa galak. Yang penting saya sembuh. Ya toh? Gadis. Anda pilih yang hitam atau yang putih atau yang sawo matang? Sawo matang. Kalau saya kakinya panjang, Anda Abi. pilih yang ini, ada yang pilih yang ini. Saya kakinya panjang. Sesuaikan dengan selera Anda. Anda mau belajar Al-Quran, mau belajar agama, pilih orang. Oke. Ada orang, saya mau yang tegas, yang ini. Pilihlah dia.
Abi, tapi tafsiran tadi apa nggak berpotensi menimbulkan konflik? Karena terlalu banyak tafsir. Yang ini boleh, menurut ini nggak boleh. Yang ini boleh. Sebagai non-muslim saya kadang bingung, Abi. Bisa ngikutin yang mana ya? Itu Kok ngikutin dia Katolik padahal. Iya. Karena terlalu banyak tafsir, saya jadi bingung. Mohon maaf. Gitu, Abi. Kadang saya bingung. Kok terlalu banyak tafsir dalam Islam? Malah saya bingung sendiri, Abi. iya. Disitulah harus pandai-pandai memilih. Ya. Yang mana yang Anda pilih? Pandai-pandai memilih guru. Pandai-pandai memilih teman. Karena dia akan mempengaruhi Anda. Ya toh? Tanyakanlah kepada yang mengerti. Oh, saya sakit ini. Ke dokter mana ya? Ya kan? Gitu. Siapa yang Anda mau? Kalau indikatornya ketika kita hadir ketemu dengan seseorang yang mengajarkan agama, entah di majelis atau di masjid, Abi. Indikatornya ketika kita pulang akan menjadi dan merasa seperti apa yang akhirnya, oh kamu balik ke majelis itu. Kalau saya lihat apakah dia mengajarkan kedamaian atau tidak. Kalau dia tidak mengajarkan kedamaian, bukan. Ya toh? Ya. Karena agama itu semua agama. Anda mau di Katolik, Anda belajar itu, di Protestan, di Buddha, semua agama itu. Menarik lagi itu kata para pakar. Itu ucapan damai, itu hampir sama semuanya. Semuanya ucapannya salam, shalom, selamat, ya toh, santi. Semua dimulai dengan S katanya. Karena itu intinya. Ya. Tuhan itu maha ada. Kalau dia memberikan Anda kedamaian, kalau dia mengenyahkan kesalahpahaman Anda, itu yang benar. Tapi kalau dia menanamkan kebencian pada Anda, bunuh ini, itu jahat, ini jahat, itu. Kalau menurut saya Ya, saya seleranya tahu yang Abi. lain, saya tahu yang lain. Nah, tapi Abi dari tadi kan bicara soal kosakata bahasa Arab yang begitu banyak, pentingnya kata-kata, memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi seringkali pertanyaan dari non-muslim, lah nabinya aja buta huruf. Bagus. Di Quran ada dikatakan, seandainya engkau pandai membaca, orang akan meragukan bahwa Al-Quran ini bukan dari Tuhan. Ya. Kira-kira orang yang tidak pandai membaca bisa mengungkapkan satu hal. Jadi Al-Quran itu ada 3 bukti kebenarannya atau 3 jenis bukti kebenarannya. Isyarat ilmiahnya tadi saya sudah singgung. Ya. Pemberitaan gaibnya. Pemberitaan gaib. Pemberitaan gaib. Al-Quranlah yang menyebutkan bahwa Fir'aun itu mati tenggelam dan badannya diselamatkan. Waktu zaman Nabi Muhammad tidak ada yang tahu. Itu baru ditemukan abad ke-19. Muminya. Itu ditemukan oleh seorang dan diteliti, ternyata mumi itu ada bekas-bekas garam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad pandai membaca, bisa dikira ini karena bacaan. Iya. Ya toh? Ya. Baca mungkin literatur dari Yunani, Romawi. Jadi Tuhan menjadikan dia tidak pandai membaca Agar supaya jadi bukti bahwa ini memang bukan dari dia. Ada hal lain lagi yang saya mau ini. Kalau dalam pandangan Islam, setiap nabi itu pilihan Tuhan, ya kan? Ya. Percaya itu ya? Sangat. Oke. Setiap nabi itu dididik oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan melalui wahyu-wahyu. Kalau salah dibenarkan. Nabi Muhammad itu juga begitu. Nah, maka Tuhan ingin menyingkirkan dari Nabi Muhammad segala faktor yang dapat menjadikan dia diduga terpengaruh oleh manusia. Apa? Sebelum lahir ayahnya meninggal. Tidak ada pengaruh ayah. Begitu habis lahir beberapa saat, Ibunya. dibawa ke pedesaan. Tidak ada pengaruh ibu. Tidak bisa membaca. Hidup dalam lingkungan yang sangat terkebelakang. Dia tidak lahir di Mesir. Dia tidak lahir di Cina. Peradaban maju di sana. pada masa Dia itu. bisa dipengaruhi oleh itu.
maka disingkirkan segala faktor yang bisa mempengaruhinya. Tidak ada bacaan, tidak ada ayah, tidak ada ibu, lingkungan ini, supaya betul-betul dia pure dididik. Itu sebabnya dia butuh huruf. Ya kan? Kalau dia pandai membaca, itu ada kan di Quran itu tuh. Seandainya engkau pandai membaca, orang akan ragu. Ya. Abi, saya punya pertanyaan pribadi nih, Abi ya. Kenapa juga di Muslim itu banyak mazhab ya kalau nggak salah ya? Yang ininya kan agak terlalu banyak perbedaan gitu, Abi. Perbedaan itu bukan perbedaan kontradiktif, tetapi perbedaan keragaman. Oke. Saya ambil contoh. Bisa Anda pegang kepala Anda? Ya. Begitu, di belakang. Depan, Abi. Depan. Karena poninya takut rusak, Abi, kalau dia makan agak banyak. Poninya takut rusak. Bagus. Kepala itu bisa kita katakan dari ujung rambut sini sampai ke belakang. Ya toh? Ya. Ketika Al-Quran berkata, dalam berwudu basuhlah kepala kamu. Ada yang berkata, saya basuh depan. Sudah kepala kan? Ya. Sudah. Saya basuh belakang. Sudah kepala juga. kan? Saya basuh semuanya. Boleh. Sudah. Penafsiran. Itu mazhab seperti itu. Oke. Jadi perbedaan-perbedaan penafsiran yang kesemuanya bisa benar. Dan memberi kemudahan buat Anda. Kalau seandainya di tengah kepala Anda ada luka, ada ini, disuruh basuh, ya enggak usah basuh semuanya. Itu penafsiran. Keliru mereka yang berkata hanya pendapat saya yang benar. Kita berkata pendapat Anda boleh jadi benar, pendapat Anda. Kalau ada yang bertanya pada Anda, bisa jelaskan gajah itu bagaimana? Besar. Bisa bermacam-macam jawabannya. Oke. Iya toh? Nah, begitu penafsiran. Saya beri contoh lagi. Kalau saya berkata saya belum makan, apa artinya? Bisa belum makan, bisa lapar, bisa mau makan, puasa, belum buka. Bisa jangan habiskan makanan itu. Bisa. Bisa macam-macam kan? Oke. Kitab suci begitu. Ini memahaminya seperti ini memahaminya seperti ini. Kita toleran aja, silahkan. Kamu mau paham begitu, silahkan. Mau paham begitu, silahkan. Tuhan tidak cerewet. Ya. Yang dia lihat hati Anda. Oh, ini orang mau menuju saya. Wow. Iya kan? Itu mazhab, itu lain mazhab seperti itu.